Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 13 Maret jam 10.37 pagi di New York hari Kamis. Kita bertemu kembali di ngobrol-ngobrol santai. Kita akan coba untuk melihat komen-komen dari teman-teman semuanya. Ini adalah materi kemarin ya, kuliah spiritual bahagia itu sekarang. Dan ada beberapa komentar yang sudah muncul per hari ini ya. Thank you untuk komentar-komentar dan like-nya. Yang pertama kita sapa dulu deh, ya, Yang Kesuma 3348. Lama gak nongol. Thank you. Nomor 10 1575, thank you. Thank you juga. Cahaya Cahaya 567, sangat betul Pak Irwan. Jika kita tidak bahagia sekarang atau saat ini, maka kita tidak akan pernah bahagia. Setuju? Yes. Kemudian JM Bangun 42. Ketika kita mulai keseret oleh pikiran, muncul video ini mengingatkan kembali. Terima kasih. Wah, ya, thank you, thank you. Ya memang kadang-kadang kebetulan-kebetulan itu muncul ya. Jadi kadang-kadang ya kita juga bersyukur lah adanya YouTube ini. Kadang-kadang kita scroll ya, adanya sosmed juga yang lain, TikTok, Instagram dan segala macam. Kadang-kadang kita scroll, kita bertemu dengan konten-konten yang bisa memberikan kita suatu insight baru ya, memberikan kita suatu pencerahan baru. Ya, thank you. Saya pun juga membuat video dalam rangka untuk sharing agar bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, thank you. Sofan Ramfat 4393 ikut menyimak Koirwan Hiro dari Pondok Kelapa Jakarta Timur. Thank you. Sofran lagi nih. Sofan Ram. Mahal sekali ilmu ini kok. Terima kasih banyak, sehat berkelimpahan bahagia selalu untuk Ko Irwan Hiro. Wah, thank you. Thank you sekali doa-doanya. Thank you. Ahmad Marlin BJ B7J. Saya adalah manusia mulia sehingga saya bisa membawa keluarga saya ke dalam kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Sehat, kaya, bahagia adalah kondisi yang dialami dalam hidup saya. By Firman Pratama AMC. Thank you, bagus ya. Ini kalimatnya bagus sekali. Thank you. Janin 90 Q9B. Ya, sudah diedit ya. Izin bertanya Pak Irwan, ini di luar konteks bahagia itu sekarang. Maksudnya di luar konteks topik ini ya. Nggak apa-apa, oke. Saya ingin bertanya tentang video Pak Irwan tentang subjek dan objek. Kalau dalam perumpamaan Pak Irwan tentang bioskop, sebenarnya kita ini sebenarnya penonton atau layar bioskop itu. Mohon pencerahannya. Ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Nah, menjawab ini gampang-gampangannya aja lah. Ini saya belum ngambil pulpen, saya pakai papan tulis saja ya. Ya, papan tulis ini, oke. Gampang-gampangannya adalah hampir sama dengan mimpi. Jadi gini aja, kita belajarnya ini dari mimpi. Oke. Sekarang saya tanya, apa peran saya atau peran diri ini di dalam mimpi? Karena di dalam mimpi kita sebutkan dulu ada perannya. Perannya ada 3. Benar ya? Ada 2 atau ada 3? Coba kita lihat. Ya, kita lihat dulu pelan-pelan ya. Dalam mimpi itu ada yang apa? Yang menjalani. Kata ya. Lalu kemudian dalam mimpi ada yang buat skenario. Alias ini sutradaranya, betul ya? Buat skenario. Ada juga penontonnya. Coba deh sadari ini. Yang namanya mimpi itu terdiri dari 3 ini. Ada yang menjalani. Siapa yang menjalani? Saya. Saya lah yang menjalani. Di dalam mimpi itu saya sebagai saya, betul ya? Pernahkah kamu mimpi jadi orang lain? Pernah nggak? Misalkan gini, saya di rumah punya anjing ya. Lalu kemudian saya malam tidur, saya mimpi jadi anjing saya. Saya jadi anjing melihat Irwan lagi belajar misalkan. Loh, pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya jadi even di dalam mimpi saya menjalani sebagai saya. Oke, dan itu begitu real. Kalau di dalam mimpi itu
saya takut sama bos saya, maka dalam hidupan nyata saya takut sama bos saya, maka dalam mimpi saya juga takut sama bos saya. Sama kan? Ya, oke. Jadi siapa yang menjalani? Saya. Siapa yang buat skenario? Skenario mimpi. Jadi sebelum mimpi itu semua mimpi ada skenarionya, pasti. Ya buktinya apa? Buktinya tadi saya takut sama bos saya, di dalam mimpi saya juga takut sama bos saya. Ya kan? Oke. Jadi kalau sekarang dalam dunia nyata saya nggak akan mau lompat dari gedung, dalam mimpi pun ketika saya disuruh lompat gedung saya juga nggak mau. Berarti ada skenario-nya, betul? Skenario berhubungan dengan diri saya yang sebenarnya. Ada skenario yang berhubungan dengan itu. Berarti skenario-nya ada. Siapa yang buat skenario itu? Saya. Oke. Nah, yang buat skenario itu adalah pikiran. Memang pikiran bukan kamu, bukan part of you. Iya juga ya. Pikiran ya part dari kita ya. Apa orang lain yang buatin kamu skenario mimpi? Enggak. Mana pernah kamu mimpi sesuatu yang di luar dari apa yang kamu tahu? Ya, ya mungkin kan. Kamu tidak pernah pergi ke planet Mars. Tiba-tiba mimpi ketemu di planet Mars. Ini gue yakin banget ini pasti planet Mars. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya kan? Kamu mimpi pasti apa yang kamu ketahui. Ya, jadi ada skenario-nya, ada. Sama juga. Kalau mimpi itu nggak ada yang nonton, ya nggak mungkin itu mimpi itu terjadi. Ya kan? Kalau ditanya, kemarin malam kamu mimpi apa? Oh, saya mimpi lagi dikejar setan misalkan. Oke. How do you know? Pertanyaan sederhana. How do you know? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena kenapa? Kok bisa tahu? Yakin kamu mimpi itu? Ya yakin, orang saya yang menjalani. Bagaimana kamu tahu? Karena sayalah yang menjalani, sayalah yang membuat skenario, saya juga yang menonton. Jadi 3 part ini become one. Menjadi satu. Muncul di dalam mimpi. Kamu menjalani, kamu buat skenario, udah ada yang nonton, ya mimpi itu nggak ada. Benar? Supaya mimpi itu eksis ada, harus ada pengamat. Ini disebut dengan pengamat. Inilah subjek dari segala macam subjek, kan begitu. Ya, sama juga dalam hidup ini, persis sama. Jadi ini menjawab pertanyaan ini bagus sekali pertanyaannya. Menjawab pertanyaannya, bahwa di dalam hidup ini, ya hampir sama. Kita belajarnya juga dengan mimpi. Ya sekali lagi, kita nanti akan tahu ketika kita sudah keluar dari hidup ini. Tapi dengan menggunakan analogi ini, ya kita bisa melihat bahwa, wow, ya hidup ini sebenarnya siapa yang menjalani? Ya saya. Siapa yang buat skenario? Sebenarnya ya saya yang buat skenario ini. Ya, lalu kemudian ditanya lagi, siapa yang menjadi pengamat dalam hidup ini? Ya saya juga. Inilah pembelajaran spiritual. Butuh perenungan, ya, tetapi siapakah yang menjalankan semua peran ini? Jawabannya adalah diri saya sendiri. Diri kita. Perlu perenungan. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan di logika. Perlu perenungan. Lama-lama kamu akan mencapai titik ini. Lah belajarnya dari mana? Pakai mimpi. Berulang kali mimpi ini seperti seolah-olah seperti bocoran ya. Seperti bocoran dari semesta yang mengatakan bahwa ini loh hidup tuh sebenarnya kayak begini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari mimpi. Itulah sebabnya kenapa ada satu aliran yang namanya lucid dream. Ya, kalau kamu bisa menjadi lucid, menjadi nyata dalam mimpimu, kamu sadar bahwa ini adalah mimpi, ini sesuatu hal tidak nyata, maka kalau kamu bisa lucid di dalam mimpi, maka dalam hidup pun kamu bisa juga jadi lucid. Ya, pernah saya buat kelasnya lucid dream. Nah, itu seru sekali. Ada beberapa latihannya. Nah, sebenarnya itu juga seperti apa ya? Seperti sebuah trik agar kita bisa tercerahkan dalam hidup nyata. Tercerahkannya bisa kita lakukan lewat mimpi, menyadari mimpi lebih tepatnya. Menarik? Ya. Oke, saya rasa itu dulu ya, teman-teman. Ini komentar-komentarnya sudah cukup menarik. Oke, sudah 9 menit. Saya nggak mau buat terlalu lama. Ini ada juga di Facebook. Thank you. Ini sudah saya bikin konten tentang memahami hidup. Ini juga bagus banget. Lalu kemudian saya juga kemarin bicara tentang tukang kebun. Ya, tukang kebun ini juga sama di like oleh 32. Thank you yang sudah nge-like. Thank you juga sudah komen. Ini kuliah spiritualnya kemarin. Di like juga. Thank you. Ya, free will ini juga oke. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Free will ini juga menarik sekali. Saya juga kasih analogi yang pas tentang game. Belajar dari teman saya programmer. Itu analoginya pas banget.
Ya, semoga bisa memberikan insight. Kapan-kapan juga mau dibuat videonya, mau dibahas juga boleh. Tadi ada yang bilang mau dibuat videonya tuh yang mana? Mana ya tadi buat videonya? Tadi ada dibuatkan videonya yang saya lupa tadi yang mana ya. Oke, sudah saya tahu tadi di mana. Nanti deh saya baca ya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Kita lanjutkan diskusi kita di Facebook, Practical Ho'oponopono, linknya ada di deskripsi dan di YouTube ya. Teman-teman yang mau join kelas Vessel, bisa ke alamat di sini ya. Ini ada kelasnya dalam bentuk video. Sekarang sudah hampir selesai ya. Ini materinya sudah ada 36 video. Ya, ini sudah masuk video yang ke-36. Setelah lagi video ke-37 udah selesai, ketambah lagi materi baru bonus di main lesson. Ya. Belajarnya lewat video, teman-teman. Materi ini adalah materi baru yang juga kebetulan saya pelajarin. Jadi teman-teman bisa belajar sekali investasi, teman-teman bisa melihat video ini sampai kapanpun teman-teman mau. Ya, jadi sekali lihat, sekali investasi ini jadi punya teman-teman semuanya. Jadi misalkan mau beli teman-teman di sini, ini kenapa ini? Oke, kita coba refresh. Mungkin ada yang salah. Ada apa ini? Oh, nggak tahu nih kenapa nih ya. Kenapa bisa begini nih? Oke, ini ada gangguan. Tapi bisa pakai kupon. Kuponnya adalah Joy 123 ya. Lalu kemudian bisa di-apply, nanti dapat diskon teman-teman dari $100, Anda dapat diskon 40% jadi $60 diskonnya. Berlaku sampai tanggal 28 Maret, masih ada waktu. Setelah itu harga akan kembali lagi normal ke $100. Oke, thank you teman-teman udah nonton video ini. Ketemu lagi nanti di ngobrol santai selanjutnya. Bye.